Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat bering salam kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kawan-kawan kaula muda, ya, masih ada gak sih kaula muda? Oke, udah lama nih. Saya Mulki, mentor dari Kakak Rohis Youth Skills Academy. Hari ini kita mau membahas langsung aja ya tentang tiga lingkar kehidupan. Nah ini yang udah ada di dalam slide ya, tiga lingkar kehidupan. Ini kemarin kita sudah bahas, eh, sempat dibahas ya di teman-teman OSIS SMK Negeri 17 Jakarta juga. Ya, jadi pembahasannya adalah ini ketika atau urgensi ketika kawan-kawan mengetahui hal ini, seharusnya kawan-kawan tuh lebih bisa menjaga mental health-nya gitu ya. Jadi ini adalah lingkaran atau prioritas kepedulian kita gitu. Atau gini deh, nih kita bisa langsung lihat dari tiga lingkar kehidupan. Jadi ada tiga lingkaran yang dimulai dari lingkaran yang terdalam ya. Nah, nih lingkaran yang terdalam adalah lingkar kendali. Maksudnya apa? Hal-hal yang bisa kita kendalikan. Karena gini ya, dalam hidup itu kan ketika kita belum mengerti akan hal ini, ya kita jadi merasa kenapa sih orang sering insecure, kemudian kadang juga overthinking gitu terhadap hal-hal yang di luar kendalinya dia. Nah justru karena itu, karena dia nggak tahu kalau itu adalah di luar kendalinya dia. Nah ketika manusia ya memusingkan atau hanya memikirkan tentang sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan, maka disitulah dimulai yang namanya overthinking, dimulai yang namanya insecure, dimulai yang namanya hal-hal yang kecewa gitu ya, kecewa, pusing, kemudian mentalnya kena serang gitu kan, seperti itu. Walaupun ya, sakit mental itu sebenarnya sama aja dengan sakit fisik gitu. Ya kayak sebagaimana fisik kita jaga sebagaimanapun kita jaga, ya kan? Ya bahkan pas COVID yang lalu Anda tahu kan Om Deddy Corbuzier itu bagaimana sehatnya, tanda kutip sehat gitu ya. Ya nge-gym juga, menjaga eh, asupan makanannya yang sehat, yang baik gitu kan. Tapi tetap bisa kena COVID waktu itu. Nah itu dia, ketika penyakit fisik kita sudah jaga demikian rupa, tapi tetap aja gitu. Ada masanya di mana imun kita lemah, atau ada masanya di mana memang ditakdirkan eh, masuk entah lewat bagaimana gitu. Intinya fisik jadi sakit. Nah, sebagaimana penyakit fisik, maka penyakit mental pun itu juga sama gitu. Yang pertama yang harus difahamin adalah kita nggak perlu insecure ketika kita merasakan mental kita lagi sakit gitu. Lagi lemes, lagi capek banget, lagi merasa aduh nggak mood ya. Dan itu sebenarnya it's okay, biasa aja gitu ya. Nah, salah satu menjaga salah satu cara yang menjaga kan, kalau kalau fisik mungkin kita udah sering tahu ya, menjaga fisik itu dengan makanan yang baik. Ya kalau dalam konsep Islam dalam hal ini adalah halalan toyiban gitu kan. Kemudian istirahat yang cukup, kemudian apalagi itu, dan seterusnya ya. Makanan yang tadi halalan toyiban, nggak cuma halal tapi juga baik gitu kan ya. Gimana saya kemarin cerita, es teh Solo itu halal, satu gelas itu halal, tapi kalau ente tenggak satu galon ente sakit ya. Jadi nggak toyib. Jadi konsep dalam Islam kan kemarin kita udah jelaskan bahwa halalan toyiban. Nah itu ada di video yang at-tawazun tuh. Jadi halalan toyiban gitu kan.
Nah, ini mempertajam lagi nih tentang bagaimana supaya kita bahagia, ya. Dan kebahagiaan itu salah satunya terhalang oleh hal-hal yang kita nggak paham bahwa itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, ini kita bahas, gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi, ada 3 lingkaran kehidupan manusia. Yang pertama, lingkar kendali. Nah, lingkar kendali ini adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dan kita fokus pada hal ini. Kita fokus hanya pada hal ini aja. Ya, cara kita merespon keadaan, emosi diri kita, tontonan. Kan kita yang nonton tuh, bisa kita kendalikan, gitu kan? Kita yang mengendalikan hal itu kan? Nah, jadi kita fokus hanya kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan sehingga kita nggak overthinking, kita nggak merasa kok gue gagal terus ya, karena kita memperhatikan sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Ya, ada yang namanya sesuatu hal yang di luar kendali. Contoh ya, termasuk bullying deh. Ya, kita sering, kalau relate gak sih, masih relate gak sih, ceng-cengan gitu. Nah, kita nggak bisa mengendalikan omongan orang lain, itu nggak bisa gitu. Mengendalikan ya, itu nggak bisa gitu. Tapi nanti masuk ke lingkar yang kedua nih, lingkar pengaruh ya. Tapi tadi ya, fokusnya adalah nih, kita pahamin dulu apa aja sih yang bisa kita kendalikan. Omongan orang bisa kita kendaliin nggak? Nggak bisa. Tapi bagaimana kita bersikap kepada omongan itu bisa kita kendaliin gitu. Contoh saya dulu termasuk orang yang paling gemuk satu angkatan. Jadi satu angkatan saya tuh yang gemuk, yang gendut gitu, cuman saya laki-laki. Ya. Jadi teman-teman di kelas itu awal-awal selalu bilang, "Dut, sini Dut. Dut, sini Dut." gitu. Dan saya biasa aja terhadap hal itu gitu. Nggak merespon, "Males gue dipanggil gendut" gitu, atau apa? Ya kita juga bisa mengendalikan untuk bilang, "Bro, ya selain selain biasa aja gitu." Saya juga bilang, "Bro, kayaknya nggak perlu mempertegas gue gendut, gue emang gendut gitu, tapi lu nggak perlu manggil gue itu gitu." Nah, jadi fokusnya kepada apa yang bisa kita respon kita gitu, apa yang bisa kita kendalikan, bukan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Omongan orang, sikap orang, perbuatan orang lain itu kita nggak bisa kendaliin. Yang bisa kita kendaliin adalah bagaimana kita menyikapi hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Makanya kita fokus kepada hal yang kita bisa kendalikan. Nah, ini dalam hal ini cara kita merespon keadaan, emosi diri kita, inisiatif, jenis kegiatan, penggunaan waktu, ini kita yang mengendalikan nih. Ingat, kita bisa mengendalikan ya. Menggunakan gadget berapa jam, berapa menit itu kita yang bisa mengendalikan. Ya, jadi jangan salahkan atau ini gara-gara handphone nih, gara-gara handphone gitu. Atau pernah denger ini enggak? Kemarin baru kejadian soalnya. Apa? Pas bangun leher sakit gitu kan. Kemudian istilah orang dulu apa? Salah bantal ya. Bantal disalahin. Ya, maksudnya itu istilah lucu aja gitu. Walaupun kita mengerti bahwa maksudnya adalah salah bantal adalah kita nih ya yang salah menggunakan bantalnya kan gitu ya. Tapi kan ungkapannya adalah salah bantal gitu, bantal disalahin, padahal ya tadi kita yang salah dalam menggunakan bantalnya, bukan bantalnya yang salah, kitanya yang nggak tepat dalam menggunakan bantalnya, kayak gitu ya. Ya, jadi fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan gitu. Nah, kemudian lingkar yang kedua ada yang namanya lingkar pengaruh. Nah, lingkar pengaruh tadi kan saya bilang ya, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mempengaruhi gitu. Ingat, mempengaruhi bukan menentukan. Bisa terpengaruh tapi tidak menentukan. Gitu. Contoh, kalau misalnya kita jadi ketua kelas misalnya, itu kita bisa mempengaruhi itu, ya kan? Untuk di kelas jangan berisik misalnya. Karena kita orang yang berpengaruh. Nah, di saat itulah kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Makanya dalam hal ini kita bisa mempengaruhi kesehatan nih, kondisi lingkungan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, sikap, kegiatan anak. Ya kalau kita sebagai orang tua ya, ya kita mempengaruhi itu.
Ketika kita punya wewenang untuk mempengaruhi, ya maka ini adalah lingkar pengaruh kita gitu ya. Kalau tadi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, mulai dari sesuatu yang bisa kita kendalikan, kita akan berpikir untuk nih kita lihat bahwa oh ada juga ternyata yang bisa kita pengaruhi, lingkar pengaruh. Dan yang ketiga ada lingkar peduli. Nah, ini lingkar peduli karena kita udah bisa mengendalikan, kita tahu apa yang bisa kita kendalikan, dan kita tahu apa yang bisa kita pengaruhi, maka yang ketiga adalah lingkar peduli. Opini orang tadi itu ya, balik lagi ke sini kan, kita bisa mengendalikan gitu kan, kita bisa mengendalikan diri kita terhadap opini orang. Nah, lingkar kepedulian ini adalah lingkar yang paling lebar, paling besar di luar, ya kan? Tadi tuh, oh orang beropini, ya opini orang kita tinggal ya nggak, kalau misalnya dia adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kapabilitas atau memang orang yang kita segani lah dalam segi keilmuannya, dalam segi perilakunya, dan memang dia sudah mengamalkan apa yang dia bicarakan misalnya gitu kan. Artinya ini orang yang kita hormatin gitu, respect, kita respect sama dia ini. Nah, maka opini orang ini bisa jadi ya tadi kita pedulinya lebih besar berarti terhadap opininya beliau gitu. Tapi kalau opini-opini yang tadi ngecengin lah, terus ngatain lu mah nggak bakal berhasil, lu mah nggak bakalan sukses, nah itu mah opini yang gak usah kita peduliin gitu. Jadi kepedulian kita tuh dengan sesuatu yang bisa kita kendalikan itu nggak usah kita peduliin gitu. Berarti kepedulian kita dalam terhadap hal itu nggak usah besar-besar, udah biasa aja lah gitu, nggak mempengaruhi gitu. Kelemahan orang lain, ya kelemahan orang lain juga lingkar kepedulian kita. Maksudnya gini, ketika kita mengetahui ada orang yang lemah kondisinya, ya, dan orang lemah itu tadi kita bisa menerka nih atau menganalisa gitu ya. Ini kira-kira orang perlu dibantu atau enggak gitu. Seberapa perlu dibantu. Seperti itu ya. Kemarin kan ada yang viral tuh yang tukang es teh blok gitu kan dikatain. Nah, ini kan lingkar kepedulian kita tuh. Nah, kita harus punya skala prioritas tuh. Apakah kita langsung ikutan bantu gitu kan. Nah, faktanya kan ternyata FOMO ya pada bantu. FOMO pada kebaikan itu bagus gitu. Tapi tadi kita lihat lingkar kepedulian kita ini adalah lingkar yang paling jauh nih. Ya kan yang paling besar. Jadi kita harus memprioritaskan gitu. Ya kalau ternyata orang itu adalah orang terdekat kita, nah wajib dong kita sudah sewajarnya dong kita bantu. Ya kan apalagi pertama kali saya ngeliat videonya tuh aduh saya ingat kalau itu bapak saya tuh aduh ya Allah. Uh, kalau deket itu orang yang ngomongnya mungkin mungkin ya bisa terbawa emosi itu. Samperin langsung ke panggung ya kalau saya kenal gitu. Kalau deket orang deket nih, tapi ini kan orangnya jauh gitu. Nggak terjangkau. Oh, berarti udahlah udah banyak yang bantu gitu. Nah, kalau misalnya yang deket ya kita harus bantu tuh. Seperti itu. Nah, jadi yang ketiga adalah lingkar kepedulian, kehidupan artis nih. Ya nggak usah peduli-peduli amat lah. Artis juga nggak peduli sama kita gitu. Kecuali artisnya saudara ya atau ada ya deket gitu. Tadi kan ada prioritasnya. Kita tahu nih bisa mempengaruhi kita gak nih? Kan lingkarnya tadi yang lingkar pertama adalah kendali, lingkar kendali, kemudian lingkar pengaruh, ya kan? Nah yang ketiga adalah lingkar kepedulian. Tadi tuh nggak usah lah kita peduliin masalah kehidupan artis gitu kan, kayak pengasuhan orang lain kita nggak usah peduli, nggak usah peduli apa tadi kita lihat prioritasnya. Ya sorry, bukan nggak langsung peduli. Nah ketika memang ada contoh yang bagus dari pengasuhan orang lain, cara pengasuhan orang lain ya kita tiru gitu kan. Atau mungkin yang kemarin kita pernah bahas tentang luka pengasuhan, bahasa anak sekarang tuh luka pengasuhan ya. Ya jadi orang tua dengan caranya yang turun temurun mendidik anaknya seperti itu keras misalnya gitu, terlalu keras. Nah itu kan tadi tuh lingkar kepedulian kita. Oh next berarti kita lihat nih apakah itu yang terbaik gitu untuk anak kita nantinya gitu kan. Nah kehidupan nih yang berikutnya adalah kehidupan
orang lain, gosip, perubahan kebijakan pendidikan, ini lingkar peduli. Jadi nggak selalu atau nggak harus kawan-kawan ini mengikuti. Oke, jadi gitu ya. Ada lingkar kendali, yang kedua adalah lingkar pengaruh, dan yang ketiga adalah lingkar peduli. Nah, sehingga ketika kawan-kawan ya dalam kesehariannya ada kejadian-kejadian itu bisa ingat ini, itu insya Allah bisa lebih bijak, lebih mudah, lebih ringan untuk melewati hal-hal tersebut gitu. Kayak dicengin ya biasalah, cengan nggak pengaruh juga kok gitu. Dikatain apa ya tadi sikap kita seperti apa gitu kan. Oke, itu aja yang mungkin pada kesempatan hari ini dalam video ini kita bahas ya di mentoring kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan share ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri sendiri ya, dan juga kita berharap juga untuk orang lain juga ada manfaatnya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Maka ilmu sekecil apapun, atau kata Imam Syafi'i, kita tutup ya dengan kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang terpakai. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang terpakai. Jadi hafalan-hafalan yang begitu banyak, kalau misalnya memang punya otak, kapasitas hafalannya bagus, good gitu. Tapi yang terpenting adalah mengamalkannya gitu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang terpakai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.